kenapa itu bisa dilihat di dalam Lukas 19 ayat ke-22 ya. Jadi Kenapa Yesus itu sebentar. Kenapa Yesus itu dipidanakan? Karena Yesus itu berbuat makar ya. Lukas 19 ayat 22 dikatakan begini. Siapa seteruku yang tidak percaya aku menjadi rajanya, kata Yesus, bunuhlah mereka di hadapanku. Jadi Yesus itu mengajarkan membunuh siapapun yang tidak suka dia jadi rajanya. Makanya kenapa di atas tiang salib itu, di atas kepala Yesus dikatakan ya oleh Pontius, itu ditulis tuh di tiang salibnya Yesus, inilah Yesus raja orang Yahudi. Karena faktor kenapa dia disalib itu, dia mengatakan siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Jadi jangan katakan Yesus membawa kasih, saudara. Justru Yesus mengajarkan membunuh kepada siapapun yang tidak suka dia jadi rajanya. Makanya dikatakan Yesus orang Yahudi, raja orang Yahudi. Itu ejekan oleh Pontius Pilatus kepada Yesus, karena Yesus mengklaim sebagai raja dan dia berbuat makar ya. Di dalam Lukas 19 ayat 22. Siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, kata Yesus, bunuhlah mereka di hadapanku. Jadi Yesus mengajarkan membunuh. Ada juga di dalam Matius berapa saya lupa, tapi saya hafal ayatnya. Kata Yesus, aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang hanya untuk membawa pedang, permusuhan, ya, kekerasan, kata Yesus. Begitu, Bang. pertanyaan saya belum dijawab loh Bang, paham gak sih? Pertanyaan saya itu, Anda tadi mengatakan bahwa Anda setuju kalau Isa dan Yesus itu sama di Iya. Al-Quran dan kitab. Oke, diam, bentar Bang, stop. Terus aku mengatakan gini, kan di Alkitab itu bukti sejarah dan tradisinya itu lengkap semua, historisnya itu lengkap. Jadi aku bertanya, kalau Anda mengatakan sama, apakah di Al-Quran itu tertulis apa sih sebenarnya kejadian yang terjadi sebelumnya? Aku bukan abang suruh ambil dari Alkitab, enggak, dari Al-Quran. Loh. Di mana sih tertulis bahwa Yesus itu, Isa itu disalibkan terus diganti? Emangnya ada kisah sebelumnya? Gitu aja, simpel. Ya, sebetulnya sudah dijawab ya. Sudah saya jawab tadi bahwa Al-Quran, contoh di dalam Al-Quran, kan tadi saya jawab dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan Yesus diserupakan, Yesus berubah rupa. Benar ternyata, menurut ayat Alkitab, Yesus berubah rupa. Jadi Yesus dan Isa sosok yang sama. Di dalam Al-Quran, Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ternyata tradisi bapak-bapak gereja itu mereka kalau ini ada sakramen itu menggunakan daun kurma sebagai daun yang suci. Nah, tapi orang-orang Kristen mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Saya pernah bertanya kepada seluruh pendeta dan para pastor, di mana ayat Yesus lahir di kandang domba? Jadi Bang, baik Al-Quran maupun Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama. Cuma perspektifnya yang berbeda. Karena menurut orang Yahudi sendiri, Yesus itu pandangan orang Yahudi terhadap Yesus berbeda. Sama seperti saya. Saya ini di YouTube namanya Evangelis Yonatan Nandar. Di TikTok Yonatan Nandar. Di kehidupan namanya Endar. Ada yang sebut Nandar. Mereka menyebut saya sosok yang berbeda, tetapi pribadinya sama. Gitu, Bang. Jadi saya hanya menunjukkan bukti, Bang. Di dalam Al-Quran, Yesus berubah rupa. Orang-orang Kristen tidak tahu kalau salah satu karunia yang Allah berikan kepada Yesus itu diserupakan. Ternyata ayat Alkitab sendiri, Yesus diserupakan. Makanya kenapa Yesus selamat dari peristiwa penyaliban. Karena Yesus mampu berubah rupa. Kalau orang Kristen terhadap mujizat Yesus, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, mereka agung-agungkan. Kenapa Yesus berubah rupa? Mereka tidak agung-agungkan karena benar Al-Quran. Nanti wah, benar berarti Al-Quran. Makanya Anda saja baru tahu kan Yesus berubah rupa. Begitu, Bang. Berarti secara tidak langsung abang menjawab bahwa Yesus itu disalibkan gara-gara berubah rupa gitu. Iya, nanti mau saya tunjukkan lagi ayatnya. Yohanes 20. Berarti beda dong. Sedangkan yang tidak disalibkan karena tidak disalibkan. Karena berubah. Nah, begitu. Yesus tidak disalibkan karena berubah rupa, kan Al-Qur'annya jelas. Mereka berbeda. Tadi sepertinya Anda tuh
Kenapa Gini gitu loh, di kitab jelas lengkap gitu ceritanya dan sejarahnya, sedangkan di Al-Quran tidak kan tentang Nabi Isa dan Yesus itu. Nah, kalau dalam Al-Quran sendiri Bang, tidak ada klaim dari umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah buku sejarah seperti Alkitab yang sejarahnya lengkap. Kita tidak. Al-Quran itu menerangkan saja apa yang sebelumnya menjadi fitnah gitu kepada agama Allah itu sendiri, kayak Nabi Isa dianggap sebagai anak Allah, kayak Nabi Nabi Ibrahim dan sebelum-sebelumnya, kayak kitab-kitab terdahulu yang telah dirubah oleh manusia. Nah, Al-Quran ini menjawab tuduhan-tuduhan tersebut untuk meluruskan apa yang telah diselewengkan atau disesatkan. Salah satunya yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini disalib atau Yesus kan dalam perspektif Kristen. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan kalau yang bernama Isa ibnu Maryam itu mereka tidak salibkan, mereka memiliki keraguan atasnya gitu. Bahkan kan di Iya, dalam Kristen sendiri ada salah satu bapak gereja kan Bang Nandar yang mengatakan, bapak gereja terdahulu yang mengatakan bahwa iya memang Yesus itu tidak disalib. Ada kan Bang pendapatnya? Saya lupa ada. nama. Pasti ada. Bahkan lebih tua daripada Injil Matius, lebih tua daripada Injil Markus, lebih tua daripada Injil Yohanes, lebih tua daripada Konsili Nisea yang diadakan 325 Masehi, lebih tua dari kodeks tertua yang berbahasa Yunani, Kodeks Vatikanus 329 Masehi, yang bernama Basilides itu. Bapak gereja mula-mula Basilides hidup pada tahun 117 sampai 138 Masehi. Nah, itu Bang, jelas Bang ya. tidak jelas Bang. Saya Ya cuma udah, saya gini bang, Bang. saya nggak memaksakan bahwa pendapat saya harus diterima, akan tetapi saya hanya mengungkapkan bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebuah kebenaran. Yesus tidak disalib, kebenaran. Ya, saya mau Gini tunjukkan kepada abang. Saya satu lagi nih, saya tunjukkan kepada abang ya, bahwa Yesus ketika dia ini masih menggunakan rupa orang lain. Nih, saya tunjukkan. Mbak apa? Mbak siapa? Aduh, Mapri ya, boleh bantu saya nggak? Boleh, boleh. Yohanes 20 dari ayat ke-11 sampai ayat ke Yohanes nanti 16 ya, 15 lah. Yohanes 20. 20 Hmm. 11 sampai Ya, baca aja 11 nanti di ini aja di next gitu, 11, 12 Oke. gitu. Silakan. Mohon dibantu ya. Ya, ini Yohanes 20 Ayat 11. 11. Em, Ini nih, nih. aku bantu nih. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia letakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu Oke, berkata kepadanya, stop dulu ya. Ini yang di sini adalah Maria Magdalene, orang yang dekat dan tahu, pernah bertemu, sering berkumpul dengan Yesus. Sampai Yesus itu sampai peristiwa ini terjadi, ternyata Yesus masih menggunakan rupa orang lain. Nih. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu, ya, dan ia menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Nah, sampai peristiwa ini ternyata Yesus masih menggunakan tubuh orang lain. Makanya Bunda Maria Magdalene, ya, istri Yesus, tidak tahu kalau itu Yesus. Dan tampaklah dua orang nih, ayat ke-13-nya. Kata malaikat itu, oke. Ya, kata malaikat itu, jawab Maria kepada mereka. Ini terjemahan ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu kurios, yang bermakna tuanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian ayat ke-14-nya, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Jadi yang berdiri di belakangnya itu Yesus ya. Tetapi ia tidak tahu. Nah, tidak tahu, tidak kenal ya. Kenapa tidak kenal? Bahkan gini, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan mengambil Yesus ini, supaya aku dapat mengambilnya."
Kenapa Bunda Maria Magdalena tidak mengenali suaminya, yaitu Yesus Kristus? Karena dia masih dalam rupa orang lain. Saya pernah ketemu di KRL di Jakarta itu, ada orang yang mengenali saya, padahal tidak pernah sebelumnya ketemu karena lihat di YouTube begitu. Ini orang yang tiap hari ketemu tiba-tiba tidak kenal. Kenapa? Karena Yesus masih menggunakan tubuh atau rupa orang lain. Diserupakan, berubah rupa dia. Mau saya kasih tahu lagi ayatnya kejadian ini bahwa Yesus masih menggunakan rupa orang lain sehingga tidak dikenali orang. Ada juga ayatnya. Bang, Begitu Bang Samuel. karena abang ini kan istilahnya orang berpendidikan tuh kan. Abang bilang abang mengakui abang sebagai pengacara. Pertanyaan saya ibaratkan gini lah bang. Verdi Sambo dipenjara karena membunuh Brigadir J. Dia dipenjara karena dia dihukum karena apa? Membunuh Brigadir J. Di Alkitab itu tertulis Yesus itu disalibkan karena apa? Karena Judas menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi. Lalu saya bilang, abang menjawab menurut Al-Quran abang, kalau abang mengatakan Yesus dan Isa itu sama di Alkitab dan Al-Quran. Coba abang buktikan dari ayat Al-Quran spesifiknya langsung, apa alasan Yesus itu, kenapa dia harus mau disalibkan? Ya kalau soal perubahannya, itu yang mungkin dia jalan abang bahwa digantikan. Enggak gini. Tadi Mapri, ya, bukan tadi itu. ya sebentar. Oke, saya nggak memaksakan ya. Tadi Mapri sudah menjelaskan. Oke, Bang, sebentar Bang. Sabar ya, Bang. Dari ayat Al-Quran. Sabar, Bang. Bentar. Tadi Mapri sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Ya, Al-Quran itu adalah rangkuman-rangkuman yang kemudian menjelaskan peristiwa yang tidak terjadi, peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Contoh, orang Kristen mengakui bahwa Yesus disalib, tetapi Al-Quran menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Lalu yang kedua, orang Kristen tidak mengakui bahwa mukjizat Yesus berubah rupa, ya, diserupakan, tetapi Al-Quran menjelaskan dan ayat-ayat Alkitab juga membenarkan kejadian itu. Saya tunjukkan satu ayat lagi kepada abang, ya. Dan bahkan Bang, Nabi Muhammad itu hidup di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang Kristen, bahkan berdebat setiap hari itu dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Tidak ada di orang Kristen mengatakan, oh kamu itu Yesusnya berbeda, enggak ada. Oh Isa itu bukan Yesus kami, enggak ada. Mereka mengakui, bahkan ada mubahalah antara akan terjadi mubahalah, tapi mereka orang Kristen tidak berani nih. Mbak Mapri, saya minta lagi ya, tolong bantu saya. Nah, Yesus itu, Markus 16 ayat ke-12, silakan Mbak Mapri. Oke, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, Yesus itu mampu Bang berubah rupa, tetapi orang Kristen tidak tahu kan tentang ini, kecuali hari ini, detik ini, jam ini saya menyampaikan kepada mereka bahwa benarlah Al-Quran bahwa Yesus itu diserupakan, berubah rupa. Saking berubah rupanya di dalam Yohanes 20 ayat ke-11 sampai 15, Bunda Maria Magdalene, kalau Anda Katolik silahkan tanya pastornya atau romonya. Menurut Katolik itu, Bunda Maria itu adalah Resorium Apostolos, rasulnya para rasul, orang santo, diperingati sebagai orang santo. Itu tidak kenal kepada Yesus. Padahal Bunda Maria Magdalena ini adalah orang yang diwasiatkan oleh Yesus untuk menyampaikan kepada murid-murid, ya. Kata Bunda Maria, kata Yesus kepada Maria Magdalene, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakmu dan kepada Bapakku, kepada ilahku dan ilahmu. Tetapi kok bisa tidak kenal? Karena apa? Karena Yesus berubah rupa. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Makanya orang Romawi, orang Yahudi itu terjebak, tertipu. Aku tertipu, aku terjebak, muslihatmu. Nah, begitu Bang. Makanya di dalam Al-Quran itu mereka tidak yakin kalau yang dibunuh itu adalah Yesus. Karena kenapa? Yesus berubah rupa Bang, ayatnya. Banyak orang Kristen tidak tahu tentang ayat ini karena mereka takut kalau nanti mereka ini masuk Islam, karena membenarkan konsepsi Islam bahwa Yesus diserupakan gitu loh. Bang, jadi gini ya Bang ya. Aku meluruskan perkataan Abang yang dari aku tangkap ya. Kita berpikir secara anak milenial di 2022. Nggak ada bukti, nggak ada sejarah, apa yang Anda omongkan itu omong kosong. Titik, itu satu. Bentar Bang.
Kita ini hidup di 2022. Gimana kita mau mengembangkan iman kita sedangkan sejarahnya tidak ada? Berarti Isa yang di Al-Quran dan Yesus di Alkitab itu berbeda. Anda itu cuma mengatakan bahwa di Al-Quran itu ada kutipannya bahwa Yesus itu berganti rupa. Terus abang ngasih tahu alasannya dari Alkitab, kan nggak masuk loh. Abang seharusnya mengatakan sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai yang di Alkitab. Kita ini berpikir secara sekarang ya bang, anak logika ya. Oke. Saya pakai Al-Quran. 2022. Jadi gini loh bang, sekali lagi. Itu abang memperkuat iman abang sebagai muslim. Ya abang memperdalam Al-Quran bukan memperdalam Alkitab. Biar nanti orang nggak lucu mikirnya gini. Kok abang agama muslim tapi membahas Alkitab sih gitu loh. Aku sebagai orang Katolik ya. Aku nggak pernah berdebat, tapi aku cuma lucunya di situ. Kita di 2022 bos. Kalau Anda nggak bisa mengembangkan iman Anda dengan buku Anda sendiri, ngapain Anda bahas-bahas tentang Alkitaban? Mending Anda jadi Kristen. Jadi sekian bang presentasi saya, bukan presentasi sih, argumen kita yang telah terjadi saat ini. Jadi orang-orang yang dibawa pun bukannya saya tidak bisa berpikir cerdas. Anda coba berpikir, Anda menjelaskan matematika tapi Anda mengambil dari buku biologi. Itu tidak masuk. Agama Islam itu berpedoman dengan Al-Quran, sedangkan agama Katolik itu Alkitab kami. Dan jujur bang, Alkitab aku dan Alkitab agama Kristen Protestan lainnya itu berbeda. Ada kitab-kitab yang belum ada. Saya tahu. Ada kalau di dalam Katolik itu kan ada Deuterokanonika. Aku tahu. Aku juga punya bang kitabnya. Dan cara ibadahnya juga berbeda. Jadi Anda ada sakramennya berbeda. Kalau di dalam Katolik kan baptis percik, kalau di dalam Protestan ada baptis selam. Aku juga tahu. Ada sebentar bang. Saya punya kisah yang indah dengan orang Katolik dan saya yakin orang Katolik ini lebih santun daripada orang Protestan ya. Masalah ibadah saya juga tahu ada Devosi Maria ya, ada Rosario di bulan Oktober, di bulan Juni, kemudian berdoa di Gua Maria. Saya juga pernah ke Gua Maria di Kuningan, Jawa Barat, itu di Cigugur saya juga pernah ke situ. Nah, abang mencintai orang-orang yang beragama dari Indonesia. Iya, aku cuma tapi kalau abang mau terima itu enggak, ini sebagai penutup agama Islam. Ini sebagai sebenarnya kasihan orang-orang yang di bawah, sedangkan mereka aja tidak tahu. Abang menjelaskan agama orang lain itu sudah fatal banget bang. Itu aja sih bang. Kita bukan mau berdebat bang. Aku cuma kasih usul. Iya. Nanti saya jawab dan itu berbeda sekali. Iya. Jadi oke. Kita kalau sekali lagi terakhir saya tanya bang. Ini pertanyaan saya ini akan menjawab apa yang abang unek-unekan. Saya bertanya nih, yang menuhankan Yesus itu orang agama apa bang? Yang mengatakan Yesus itu firman menjadi manusia, yang mengatakan Yesus itu adalah Allah yang hidup itu siapa? Orang Kristen kan, orang Katolik. Nah, yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal siapa bang? Orang Kristen dan Katolik. Nah, makanya di zaman Nabi Muhammad menerima wahyu Tuhan, Quran surat Al-Maidah 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Allah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang menuhankan Tritunggal. Kenapa kok ada firman itu turun bang? Karena ketika Nabi Muhammad hidup di Arab itu ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Yang tentu mereka tidak menolak bahwa yang disampaikan ayat ini adalah orang yang sama. Bahkan Nabi Muhammad berdiskusi dengan mereka gitu bang. Itu jelas bang, sejarah bang. Kalau kita melihat dari sejarah ya. Itu sesuai dengan ajaran abang dan abang ketahui. Tapi gimana kalau pendapat orang lain? Kan belum tentu yang abang katakan itu benar. Banyak orang kritis-kritis di dunia ini dong. Oh, ini loh bang. Sekarang gini bang. Dan siapa orang Islam? Gak gini. Siapa orang Islam yang mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda? Suruh diskusi sama saya. Ya, siapa? Gak ada bang. Sama itu bang. Ini loh bang. Aku sebenarnya dari awal tuh nggak mau berdebat, tapi lucu dari tekan abang yang dibawa mengatakan menjelaskan kebenaran Islam, tapi abang bawa tentang Alkitab itu satu. Seharusnya abang itu secara logikanya menjelaskan agama Islam itu dengan Al-Quran, bukan dengan agama lain. Ngapain coba? Kan lagi logikanya gini nih. Abang kan taunya Muslim dan Al-Quran. Ya udah, abang jelaskan kepada agama abang itu tentang Al-Quran. Ngapain abang jelaskan tentang Alkitab kepada Al-Quran yang nggak masuk? Dan abang pun cuma ngambil kutip-kutipannya, sedangkan Alkitab itu penuh dengan sejarah, banyak yang dibuktikan, banyak dulu kitab-kitab yang dihapus. Di mana sejarah?
Abang Itu baca juga Ayub 26 ayat 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Di mana sejarahnya langit punya tiang, Bang? Gak bisa dibuka. itu banyak Oke, di loh, sini ada Bang. teman saya, Ustadz Wafi. Assalamualaikum. Gini loh Bang. Bos. Ya, Jadi udah gitu aja. Kalau abang mau lanjut live, ya udah abang jelaskan tentang Al-Quran. Kalau abang ya mau ini berdebat ada ganti ahlinya nih. judulnya Bang. Ada Ustadz Wafi Yang nih. di bawah panas Ada semua. Ustadz Wafi nih ahlinya. Kasihan. Kalau bahas Al-Quran Bos. ada ahlinya. Kalau saya bukan ahli Quran ya. Ustadz Wafi, Bos. Assalamualaikum. Bang Waalaikumsalam Sueb, Assalamualaikum. warahmatullahi. Nih silakan tanya sama Ustadz Wafi. Ustadz, ini Waalaikumsalam Katolik sangat warahmatullahi santun. Ini orang Katolik sangat santun. Jadi insya Allah beliau mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Silakan tanya Bang Samuel kepada Ustadz Wafi, atau kalau Pertanyaan mau saya tanya sebelumnya. original teks bisa juga kepada Bang Sueb atau Mauliana bin Zakaria. Silakan. Aku nggak peduli tentang original teks. Gini Bang, ibaratnya kan Firly Sambo Oke, kenapa dia sekarang ya karena dia membunuh Brigadir J. Terus Abang ini tadi mengatakan bahwa Isa yang di Al-Quran dan Yesus di Alkitab ya. Pahami kata-kataku Bang. Itu sama kata dia. Terus aku tanya sama Abang. Aku tanya sama Abang. Di Al-Quran adakah kisah kenapa sih Yesus itu mau disalibkan? Memang aku nggak membahas tentang dia di perubahan, enggak. Aku cuma bahas apa sih emang yang terjadi sebelum itu? Kenapa dia mau disalibkan? Menurut dengan Al-Quran, kalau nggak ada udah titik selesai cukup. Saya Gitu boleh aja. menanggapi. Ada atau enggak? Saya boleh menanggapi. Ya, boleh. Iya. Tadi kan saya sudah bilang Al-Quran itu bukan buku sejarah. Jadi kalau mau cari sejarah ya tidak ada di Al-Quran, tidak ada. Tidak ada, berarti nggak ada. Udah, cukup itu Poin-poin aja. dalam Al-Quran itu membenarkan apa yang sesat di kitab-kitab terdahulu. Itu sudah penting. Lagi pula tidak ada hubungannya dengan keimanan antara sejarah Yesus atau bagaimana. Dengan keimanan Islam itu tidak ada hubungannya. Yang penting bagi kami Tidak ada Yesus hubungannya, tidak ada hubungannya. Tapi tidak dari sekali, tadi kalian itu yang membahas penting. tentang Alkitab. Nggak ada hubungannya, tapi kenapa kalian membahas tentang Alkitab dari tadi bukan membahas Al-Quran? Nah, karena nggak sih? pembuktian itu Kenapa? ada di Alkitab, Bang. Ya udah. Begini, Bang, pembuktian begini, ada Bang, di Alkitab. begini. Tapi di Al-Quran tidak ada pembuktian. Sabar. Enggak. Kenapa? Kenapa tuh? Abang ini nyerocos panikah atau gimana? Sabar ya. Begini, kenapa kami membahas Alkitab? Karena kan Al-Quran sekali lagi bukanlah buku sejarah, apalagi tentang nabi-nabi terdahulu. Itu memang tidak lengkap karena dijelaskan hanya beberapa poin-poin pentingnya saja. Salah satunya adalah penyaliban. Nah, kenapa Abang bilang, "Lah, kenapa terus cari pembenaran di Alkitab?" Itulah hebatnya Al-Quran. Dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran ini masih ada benarnya. Itulah hebatnya Al-Quran. Ini adalah logika saya, sederhana sekali. Anda tadi bilang, coba pemikirannya di 2022. Kita pakai logika di 2022. Coba Al-Quran, adakah salahnya Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu? Ada nggak? Mbak itu nggak logis. Terima kasih, Anda Mapri. mempelajari matematika di buku Oke, biologi. ABCD. Tapi itu Ini berbeda. Mapris. Oke, sebentar ABCD. Ini Mapris sudah menjawab ya. Tadi sampai 2 kali. Ini ada Ustadz Wafi, ada Bang Sueb. Mungkin Ustadz Wafi dulu. Silakan Ustadz Wafi menanggapi. Mungkin pertanyaannya sudah dipahami dari tadi mungkin Ustadz. Monggo Ustadz. Tafadhol. Ustadz Sueb dulu. Monggo Mas Sueb. Lanjut. Nggak penting. Original tag nggak penting katanya Mas Sueb. Oke, bagus, luar biasa, mantap. Semoga nggak usah belajar dengan teks ya, nggak apa-apa. Karena Yesus kan orang Indonesia. Tapi Bagus. agak pelan ya. Ini orang Katolik santun kok orangnya. Oke, nah jadi gini. Saya ingin menanggapi untuk masalah penyeliban. Saya rasa Bang Nandar dengan Ustadz Wafi lebih inilah. Yang pengen saya bahas terkait dengan Isa dengan Yesus, ya kan? Yang katanya berbeda, katanya kan gitu, ya kan? Nah, di sini kita berangkat menggunakan sampel ayat Yohanes 17:3 ya. Tapi ingat, saya mengutip Yohanes 17:3 cuma mengutip teksnya saja ya, mengcrosscheck teksnya saja, bukan membahas dia Tuhan atau bukan ya. Supaya nggak dipelintir-pelintir. Katanya original teks nggak penting. Oke. It's not my business, brother. Nah ini pulpennya kemana sih? Iya. Nah ini. Perhatikan ya. Harus gimana yang enak ya? Nah, sini dikatakan ini bahasanya ya, saya menggunakan bahasanya Yesus, bro. Menurut Anda nggak penting ya. Saya menggunakan bahasa yang bahasa Tuhanmu ini. Yang menurut Anda nggak penting. Menurut Bang, dia nggak Saya penting. bilang Bang,
dari Al-Quran aja ambilnya ya bang. Persamaannya Al-Quran dengan Alkitab. Dia Gak usah dia Nanti nolak bro, nanti Alkitab, berset ke Dia Al-Quran. tuh nolak Alkitab. Jangan dulu kejang-kejang Bukan. bro. Nanti berset ke Al-Quran. Abang itu Tenang ada aja. bang Musin. Anda harus berpendapat sesuai dengan buku abang, bukan dengan buku orang lain. Nanti Paham gak berset ke Al-Quran. Tunggu dulu bro. Nanti Dari Al-Quran dulu bisa lah ganti bang. Biar ngomongnya. Nanti berset ke Anda Al-Quran ya. senjata Anda Al-Quran, saya buku saya Iya. Alkitab. Anda jangan Yo. memegang buku saya. Anda memegang buku Al-Quran Anda. It's okay. Holen enun den khaye dal ulam denedi unok dant ant alho dasroro bal khudakh waman desadart yeshu' mishikho. Nah, di sini ya dalam bahasa Aramaiknya disebutkan yeshu' mishikho dalam bentuk font serto Syriak. Yeshu' mishikho ya, Yeshu' mishikho. Yod sin waw ayin. Dalam bentuk Syriak madan haya dikatakan halen enon den khaye dal alam denid onak dan ant alha dasrara bal khodakh weman de sadart isho mishikha ini ya, yod sin waw ayin ya. Sekarang kita ke bahasa Ibrani sekarang. Oke, let me see. Sekarang kita ke bahasa Ibrani. Yohanes 17 nomor 3. Nah, di sini dikatakan wa ilhem khaye ulam siyakiru otcha elohe ha emet levado ve'et asher stalakta yet Yeshua hamashiach. Nah, Yeshua Mashiach ya, Yeshua yod sin waw ayin, yod sin waw ayin. Nah, kata Yeshua ya itu dalam kalau kita melihat gramatikanya ya itu dalam bentuk noun noun feminim absolut. Nah, di sini kita melihat sampel artinya di mana di dalam Habakuk, bentar. Kita cari dulu artinya ya. Artinya bisa pertolongan, bisa kemenangan, ya, untuk keselamatan. Bentar. Nah, sini dikatakan, Havin harim khara Hashem in banne harim apecha imbayam avratecha ki tirkav al suseikha markevoteikha Yeshua. Nah, Yeshua di sini. Yod sin waw ayin hei. Ya, bisa kemenang, bisa victory, bisa salvation, ya. Bisa penolong, helper. Victory dengan salvation doang, ya. Penyelamat, ya. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Arabnya, dalam Biblos yang berbahasa Arab yang diterjemahkan menggunakan bahasa Arab dengan dalil yang sama yaitu Yohanes 17 nomor 3. Nah, sini dikatakan wahayatul khuludi hiya an ya'rifuka anta ilahal haqq wahdaka wa ya'rifu Isa al-Masih alladzi arsaltahu. Nah, dalam bahasa Arab masih menggunakan Isa al-Masih di sini. Ustaz Wafil kelihatan ya? Isa al-Masih. Ya. Oke, sip. Dalam diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau kita melihat versi dari LAI dan Selaber 2010, ya. Kalau misalkan berbeda, di sini mengatakan Yesus Kristus, ya kan? Nah, di sini menggunakan kata Isa Al-Masih. Nah, setelah mendapatkan arti dari kata Yeshua itu sendiri, Yod, Sin, Vav, Ayin, Hei, ya. Kalau kita pecah akar katanya seperti ini. Kita lihat cara akar kata ya. Nah, ini kan tadi kan gini kan? Dalam bahasa Ibrani namanya ini. Dalam bahasa Arab namanya seperti ini. Dalam bahasa Aramaik seperti ini kan? Nah,
Ini kalau kita pecah akar katanya, nanti jadi gini. Jadinya gini. Yod, shin, ayin. Yod, shin, ayin. Yod, shin, ayin. Ya. Ayin, ya, shin. Nah, dalam gejala linguistik ada yang namanya disebutkan metatesis. Yang artinya huruf ke depan pindah ke belakang, yang di belakang pindah ke depan. Nah, kita perhatikan di sini. Ketika dalam bahasa Ibrani dan Aramaik, dia konsisten. Yod, shin, ayin. Yod, shin, ayin. Ya, yod, shin, ayin. Nah, ketika ke dalam bahasa Arab, ya, huruf ayin yang di huruf dalam bahasa Ibrani dan Aramaik di belakang pindah ke depan. Ya, huruf yod, ya, yang di awal, ya, bergeser ke belakang di posisi kedua. Ya, huruf shin yang di huruf kedua di sini berpindah di bagian paling belakang. Nah, jadi ini permasalahannya, gejala linguistiknya dinamakan sebagai metatesis. Huruf ke depan pindah ke belakang, yang di belakang pindah ke depan. Karena Al-Quran diwahyukan menggunakan bahasa Arab, jadi pelafalannya agak berbeda. Tetapi kalau kita pecah akar katanya, masih ketemu. Yod, ya, ya. Shin, shin. Ain, ain. Sama. Gitu. Jadi kalau misalkan udah ketemu akar kata seperti ini, berarti orang dimaksud pun sama, orang dimaksud pun itu juga, cuman terkait pemahaman kepada orang tersebut sajalah yang berbeda. Dan juga kisah tersebut di dalam Biblos maupun Al-Quran itu berbeda. Kenapa? Karena masalah pewahyuan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi kan memang kodeks Al-Quran yang berbahasa Ibrani kan belum ada. Bahasa Aramaik kan belum ada. Kita ambil sampel dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat yang ke-45. Mari kita lihat. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bi kalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Nah, ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam. Nah, kita coba melihat di dalam Al-Quran yang diterjemahkan menggunakan bahasa Ibrani di sini. Dengan dalil yang sama ya, surat Al-Imran ayat yang ke-45. Itu dikatakan, Ka'asyir amal akhim amrum hawi Miriam, awla mebashir lach, bimila syuhunutin lach, ismo hamasyiakh Yeshua bin Miriam. Asyir yihi nikhvat ba ulam haze, uva ulam haba, yihi mihamme koravim. Nah, di sini dikatakan, Yod, Sin, Waf, Ayin. Hamasyiakh Yeshua. Nah, tadi dalam bahasa Ibrani bagaimana munculnya? Nah, Yeshua Hamasyiakh, ya. Nah, berarti cuman gejala linguistiknya merujuk kepada metatesis, huruf yang ke belakang pindah ke depan, yang di belakang pindah ke depan, yang di belakang pindah ke depan, dan juga apa namanya? Dalam Alkitab Silaber pelafalan Isa Al-Masih pun masih ada. Dalam bahasa Arab pun pelafalan Isa Al-Masih pun masih ada. Jadi orang yang dimaksud pun itu juga. Mau disebutkan Isya Mesyiha, Yeshu Mesyiha, Yeshua Hamasyiakh, Isa Al-Masih, orang dimaksud pun sama, person yang dimaksud pun itu juga, cuman terkait dengan pemahaman dan historikal kepada orang tersebut saja yang berbeda dalam Biblos maupun Al-Quran. Karena apa? Karena pewahyuan. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayya wa anzala fit Taurata wal Injil. Kalau itu kan dalam Al-Quran kan gitu, seperti itu. Kalau dalam Biblos bagaimana? Aku mendengar dari saksi mata dan pelayan firman, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Demikian. Bang, terima kasih banyak kepada abang-abang sekalian. Sedikit kata-kata dari saya, bukan berdebat lagi. Usul nih bang ya. Mending bisa abang gabungin. Mending abang gabungin aja sih Alkitab ke Al-Quran. Karena dari tadi abang itu menjelaskan Alkitab dulu, baru ngambil kesimpulan di Al-Quran, baru menyama-nyamain. Seharusnya abang itu membuktikan itu dari Al-Quran abang, nggak usah sentuh kitab lain, udah selesai. Karena dari awal itu aku udah membaca di bawah itu, memahami kebenaran Islam atau apa sih namanya, pokoknya tentang kebenaran Islam, bukan kebenaran Kristen. Paham gak sih bang? Kita ini hidup di 2022 loh bang.
Kita ngapain ambil dari kitab orang untuk menunjukkan kebenaran kitab kita? Jadi ya mending aja sih bang, abang gabungin aja dari Alkitab ke Al-Quran biar jelas gimana sejarahnya, baru kesimpulannya di Al-Quran gitu aja sih. Terima kasih buat penonton semua. Semoga Anda memahami. Bukannya saya tidak berpikir cerdas, tapi kita mengetahui dan menonton semuanya. Abang ini dari tadi mengambil dari Alkitab, baru ngambil kesimpulan di Al-Quran. Terus Karena menyamakan. bedanya gini Bang, ABCD. Karena gini, yang juga pertama ya, yang Bang pertama jenengan Bang kan Samuel, Bang Samuel jenengan itu dengarkan ya, Ustadz ini yang bicara Ustadz, dengarkan ya Bang Samuel. Silakan Ustadz. gini Mas ABCD. Jadi perdiskusian antara Islam, Kristen dengan Yahudi itu bukan muncul di 2022 Bang. Jadi jenengan memang kayaknya ya kurang membaca. Karena kalau kita lihat dari sejarah ya, perdiskusian antara ulama Islam bertemu dengan para pendeta dan para rabi-rabi itu sudah terjadi sejak dahulu. Begitu. Kita yang ada hidup di 2022 sangat lucu ketika mengatakan original teks tidak penting, cukup dengan LAI. Itu sangat lucu Bang. Kenapa? Karena kalau kita mau bicara akademis ya, kalau kita mau bicara akademis, apalagi masih ada orang 2022 Indonesia lagi mengatakan bahwa Yesus dengan Nabi Isa itu orang yang berbeda, itu lucu Bang. Kenapa? Karena itu sudah selesai sejak dulu. Antara pendeta dengan para ulama dan para rabi-rabi Yahudi itu sudah selesai sejak dulu. Bahwa mereka adalah orang yang sama, cuma perspektif sejarah yang harus digali siapa yang paling benar. Begitu. Jadi kalau ada anak baru muncul di 2022 mendengarkan diskusi antar lintas agama lalu dengan tegasnya mengatakan Yesus dan Isa berbeda, ini saya kira kita harus mulai dari awal lagi menjelaskannya Bang, gitu loh. Karena gini Bang, jenengan yang pertama masuk ke TikTok ya, ke grupnya Gus Yonatan Nandar ini sudah salah. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana orang Kristen membahas Islam ya, membenarkan Kristen dengan menggunakan Al-Quran itu banyak Bang. Jadi orang Kristen yang membenarkan ajaran Kristen dengan menggunakan Al-Quran itu banyak sekali. Jenengan bisa nonton di YouTube-nya Gus Yonatan, kemudian Mas Syueb, YouTube saya itu sering saya bantah itu. Ketika mereka mengatakan ini loh di Al-Quran, Isa ini adalah wajihan fid dunya wal akhirah, terkenal di langit dan di bumi. Ini menunjukkan Yesus itu adalah orang yang di Al-Quran diakui sebagai orang yang terkemuka di langit dan bumi. Itu banyak. Makanya ada live-nya Malikil Amalak, ada Sofiatul Almayat ya. Itu banyak gitu. Jadi orang Kristen yang membenarkan kekristenannya dengan menggunakan ayat Al-Quran sangat banyak. Sepertinya Bang ABCD ini baru aja ya tahu tentang berdiskusian seperti ini. Makanya kaget gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Gus. Tadi yang saya naik ceritanya gini nih Bang. Tadi saya naik bukan untuk berdebat sama sekali. Cuman saya menyanggah pernyataan dari abang nomor 1 itu hostnya. Karena dari tadi mereka membahas dari judul dikatakan bahwa mengetahui kebenaran Islam. Tapi mereka membahas tentang kitab suci. Hah? Gimana itu maksudnya? Gitu loh. Itu kan alasan saya kenapa masuk. Terus saya nanya, kalau kalian menyangkut-nyangkutkan tentang Alkitab, terus yang dari Al-Qurannya mana gitu loh. Kok bahas Alkitab dulu baru ke Al-Quran? Hah, gitu loh Bang. Saya bukannya mau berdebat. Karena saya juga Katolik juga, saya bukan diajarkan untuk berdebat. Tidak. Saya juga Yesus itu pemahaman saya itu bukan mengajarkan tentang agama. Enggak. Dia itu sang Mesias. Dia itu sang penyelamat. Dia datang itu aja. Tapi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi kami mengikuti ajaran dia. Udah simpel. Karena kami yakini dia itu Tuhan. Dia itu tidak membawa kalian harus menjadi Kristen. Enggak. Itu bukan harus jadi Katolik. Enggak. Dia cuma penyelamat, pembawa damai. Udah selesai. Itu aja tugasnya kamu. Jadi gitu aja diskusi kita Bang. Aku tadi kan cuma ngasih saran. Jadi kalau abang nggak terima ya nggak apa-apa. Sekali lagi kalau abang bikin judul itu sesuai dengan judul, bukan sesuai dengan yang lain-lain. Kalau abang ingin berdebat tentang kebenaran agama tentang Alkitab dan Al-Quran, cukup dengan itu aja. Karena banyak nanti Bang orang-orang muda ini masuk ke sini Bang. Aku bukan tidak berpikir cerdas ya, tapi kita berbicara secara logis. Dan yang pertama itu ada Yesus dulu baru Muhammad. Terus kayak mana gitu loh. Gitu aja Bang, udah sekian aja Bang. Kita nggak usah memperpanjangnya lagi. Sudah simpel. Jawaban pertanyaan saya pun tadi belum dijawab. Jadi itu simpel. Terima kasih semuanya. Oke. Ya. Oke, gimana Pak? Oke ya. Masih ada lagi Bang Samuel? Saya sapa dulu ya. Aduh, udah keluar ya.
Bang Dewa, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aku baru tahu ya, ternyata bahasa Tuhannya sendiri nggak penting ya, luar biasa. Assalamualaikum Oreh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nandar, Ustaz Insyaallah. Wafi, Bang Madewa, Sueb. Tadi saya menarik ya, ribut-ribut masalah Isa dan Yesus beda, ya nggak apa-apa. Syukur kalau Yesus dan Isa itu beda. Cuma saya hanya menyarankan saja kepada yang bilang beda, coba tolong diprotes itu di kalender, jangan ada tertulis kenaikan Isa Al-Masih atau kebangkitan Isa Al-Masih, dihapus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus atau kenaikan Yesus Kristus, ya jangan pakai Isa Al-Masih. Dan itu juga tolong diprotes itu nama sinode gereja yang namanya Gereja Isa Al-Masih, suruh ganti itu, jangan pakai nama Gereja Isa Al-Masih tapi pakai Gereja Yesus Kristus ya mulai sekarang gitu kan. Coba. Jadi harus konsisten jadi orang gitu loh. Ketika mau berapologetika bilang bahwa apa? Yesus beda. Iya, Yesus beda kalau mau berapologet gitu. Ketika mau penginjilan bilang Yesus adalah Isa. Jadi jangan pakai standar ganda kayak gitulah, gitu loh. Gak etis itu yang seperti itu, gitu loh. Terus juga kalau bisa hapus juga itu kata Allah itu kan dari terjemahan TBLAI itu ya. Jangan pakai kata Allah. Karena perspektif kata Allah Kristen di Indonesia dengan Arab itu beda soalnya gitu loh. Kalau mau mengikut kepada kata Allah yang dipakai atau diadopsi oleh Kristen Arab, pemahamannya harus sama dulu. Karena dalam kalangan Kristen Arab, kata Allah itu bukan generic name tapi proper name. Nah, kalau kata orang Kristen Indonesia Allah itu adalah generic name, maka ganti. Jangan pakai kata Allah, pakai kata Theos ya. Jadi jangan comot-comot kata Allah gitu loh. Itu saya cuma kasih saran itu sih. Jadi biar lebih enak gitu, sesuai dengan pemahaman kalian Kristen di Indonesia seperti itu. Kalau enggak, kalau masih pengen pakai juga kata Allah, saran saya orang Kristen Indonesia buat kamu sendiri. Namanya KBKI atau kepanjangannya Kamus Besar Kristen Indonesia. Karena kenapa? Di dalam KBBI sendiri kata Allah itu artinya nama Tuhan gitu loh, bukan gelar Tuhan. Jadi berbahasa dulu dengan benar. Jangan hanya untuk untuk membenarkan ajaran kalian memperkosa sana sini, itu nggak bagus kayak gitu. Mungkin itu Mas Nandar yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut. Ya, kadang mereka ini gini ya. Saya sering lihat nih di beranda itu. Bukti-bukti Yesus Tuhan menurut Al-Quran. Yesus adalah Ruhullah. Yesus itu Kalimatullah. Yesus itu wajihan. Itu ada loh di beranda TikTok itu Oten yang bikin kayak gitu. Nah, tapi ketika kita debat dan mereka terdesak, Yesus dan Isa beda. Nah, ini standar janda mereka nih. Kayak Bang Dewa ini standar janda. Kasih Moreh ya atas tanggapannya. tapi saya senang gitu ya standar janda gitu, apalagi Bang Mahadewa kalau sama janda pasti senang. Iya, ini ada yang nantang debat nih, siapa yang mau? Ada namanya siapa ini, Sang Kristus. Sang Kristus namanya, keren. Mana orangnya? Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mau kasih saran sama saudara-saudara yang Kristen, sebelum kalian paham agama, mending belajar bahasa dulu dengan baik, dengan benar gitu loh. Itu. Karena yang saya lihat orang Kristen itu dalam memahami bahasa tuh jeblok rata-rata gitu. Bukannya semuanya tapi rata-rata jeblok gitu loh. Itu. Seperti tadi hanya beda nama Isa dan Yesus itu beda gitu ya. Kalau misalkan memang beda ya maka tolonglah Kristen gak usah pakai nama-nama Isa gitu. Pada faktanya ada gereja Isa Al-Masih, ada gereja Isa Esa, ada gitu kan. Nah, itu yang pakai istilah-istilah Isa itu tolong dihapus gitu loh. Kalau enggak, coba ada nggak keberanian saudara-saudara untuk protes gitu loh ketika tidak setuju dengan hal tersebut? Kan itu lebih baik gitu loh.
Karena yang saya lihat gini Mas Nandar, yang tidak setuju itu cuma segelintir orang gitu kan, yang mengatakan oh Isa dan Yesus beda. Tapi mereka nggak berani, nggak punya nyalih dan nggak punya kemampuan untuk memprotes kalangan mereka sendiri yang menggunakan label-label Isa. Nah seperti itu Mas Nandar yang saya lihat ya. Betul, More, betul. Seperti itu. Jadi kalau beda jangan dipakai. Itu lebih baik gitu kan. Cobalah yang bilang Isa dan yang bilang Isa dan Yesus beda gitu kan. Coba udah pada tahu gereja Isa Al-Masih belum? Udah pernah tahu gereja Isa Allah Esa belum? Gitu loh. Coba cari, ada nggak nama gereja itu? Nah kalau ada harusnya mikir ketika kalian bilang Isa dan Yesus beda, kenapa dari kalangan mereka pakai nama itu gitu loh? Apa untuk maksud penginjilan? Untuk maksud indomisasi, kristenisasi maksud saya, indomisasi lagi. Jadi ya. Gitu. More, karena Siap. barusan dia sudah mengatakan gini, Mas Katolik barusan, kita tidak penting original teks itu. Jadi maksud dia mungkin ya Yesus orang Indonesia itu, More. Oh, Yesus orang Indonesia. Yang Jadi berarti Yesusnya yang berbahasa aku dan aku guru dan Tuhan kali ya pakainya gitu. Yesus kearifan lokal berarti. Yesus kearifan lokal. Ya beda beneran sih kalau dia mengatakan tidak penting original teks. Berarti kan Yesus orang Indonesia maksudnya itu. Tapi mereka Iya. ini sangat antipati ya dengan dengan original teks ini. Ini ternyata Bang Samuel BCD itu tadi Bang Samuel namanya, Ustaz Wafi. Dia penasaran nih, Mbak. Dia penasaran dia. Aduh. Ada Ya. siapa nih? Sang Kristus Silpanti Laumbur, ini Muslim apa Kristen ya, sobat? Ada Bu Michael Sakti Muslim. Ada Bang Agen. Ya sudah Gus, saya turun dulu dah ya. Iya. Mau kemana sarapan Ustaz dulu. Wafi? Mau sarapan. Ustaz Wafi udah mulai ngikutin jejak saya nih, sarapannya jam 11 nih, mantap. Iya. Mungkin naikin yang Gus, 11. yang Protestan ya, yang bukan Protestan apatah gitu, yang ten itu sudah walalihi washabihi ajmain itu. Astagfirullah. Monggo, Iya. Mas Mahadewa, Mas Baik, Sued, Mbak More, Gus, Siap Mbak Ustaz. Tata, Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam standar janda ini kok ini ya. Makasih Ustadz Wafi. Waalaikumsalam. Ini Bang Dewa biasanya ngomong, sekarang kok diam aja ya, belum nemu janda kayaknya nih Bang Dewa nih. Belum dikasih ngomong, gimana mau ngomong tuh? Gimana ini?